saya bilang mereka itu ramah-ramah, ternyata yang orang-orang mengatakan bahwa orang Madura itu yang begini, ternyata itu hanya teman-teman penyimak podcast mahasiswa. Hari ini saya sedang ada di Universitas Madura dan saya menemui dua mahasiswa yang ikut dalam program pertukaran mahasiswa ya, Kampus Merdeka, betul ya. Nah, ceritanya hari ini saya ingin tanya-tanya, jadi pertukaran mahasiswa itu apa sih sebenarnya dan programnya bagaimana? Kalau dulu saya tidak ada namanya pertukaran mahasiswa, nggak ada. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk kuliah dan merasakan kampus yang berbeda. Ketika kamu sudah kuliah di kampus A, udah kamu di situ aja dan pengalamanmu di situ aja. Nah, hari ini gitu kan, entah sejak tahun berapa nanti kita ngobrol-ngobrol dan mungkin juga nanti menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman apa itu pertukaran mahasiswa begitu ya. Jadi yang pertama-tama mungkin saya minta perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Basariah dari Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, dan ikut dalam program pertukaran mahasiswa ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Putri Maisarah dari Universitas Madura. Oke, dan ikut ke Universitas Samudra di Aceh. Oke, jadi pertukarannya ke sana? Iya. Oke, jadi awal mula ikut ini bisa dijelaskan lebih lanjut dan lebih banyak lagi dari di Hasanuddin Makassar kuliahnya apa, kemudian bagaimana ceritanya kemudian bisa ikut pertukaran mahasiswa ini hingga nyampe ke Madura gitu ya? Oke. Ya, betul tadi katanya bahwa saya itu mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, di Unhas itu saya prodi saya agroteknologi, Fakultas Pertanian. Semester 5 sekarang. Nah, awalnya itu lagi booming-boomingnya kan pertukaran. Kemarin sempat ikut Permata Merdeka namanya. Namun itu pertukaran juga? Iya, kita ikut di kelasnya dari universitas lain. Namun itu dia secara virtual, dia kegiatannya itu daring. Nah, setelah itu semester 4, nah semester 5 sekarang masuk semester 5 ada ini program dari Kemendikbud namanya Merdeka Belajar. Nah, salah satu programnya itu pertukaran mahasiswa. Nah, awal mau daftar itu diajak sama teman-teman. Nah, setelah diajak karena persyaratannya juga nggak terlalu sulit, nggak ribet, jadi mau ikut. Nah, alhamdulillah setelah kan ada tes juga, namanya tes kebinekaan. Setelah tes beberapa hari kemudian itu sepekan setelah tes itu ada pengumuman dan alhamdulillah beberapa banyak sih dari kami juga lulus. Namun hanya beberapa yang dapat merasakan langsung ke tempatnya, seperti saya ini yang dapat luring. Hanya beberapa, dan kampus-kampus lain itu masih daring mereka. Oh, berarti menyesuaikan dengan kondisi daerahnya ya? Karena di Pamekasan sudah bisa melaksanakan kuliah luring ya, di luar jaringan, jadi bisa datang langsung ke Madura. Dan sudah berapa minggu di sini? Sekarang hari ini sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Iya. Di Unira ngambil jurusan apa? Di Unira karena nggak ada prodi agroteknologi, ada Fakultas Pertanian, jadi saya ikut di peternakan. Tapi sebenarnya Kampus Merdeka ini tidak terpaku pada prodi. Nah, Kemendikbud itu mau kami para mahasiswa untuk lebih banyak belajar lagi tentang daerah-daerah lain dari daerah kami sendiri. Terus biaya kuliahnya siapa yang nanggung? Ada uang saku dari Kemendikbud. Oke, itu ada uang khusus lah ya istilahnya. Iya. Oke. Saya kan dari Universitas Madura ya, Mas. Ngambil prodinya itu pendidikan matematika semester 7. Jadi saya awal mulanya tahu tentang pertukaran mahasiswa ini dulu pernah ikut programnya MBKM ini yang namanya Kampus Merdeka. Nah, ikut Kampus Merdeka itu karena saya tertarik awal. Tertarik karena ada sistem konversi 12 SKS. Maksud dari konversi 12 SKS gitu, saya ikut itu, nanti saya dapat konversian seperti itu. Jadi SKS-mu berkurang? Bukan berkurang, tapi malah timbal baliknya itu ya terkonversi gitu, terkonversi. Artinya SKS-mu yang ditanggung di sini semakin berkurang toh karena dapat itu?
Iya, karena kan di sini Mas, apa itu namanya? Yang namanya anggap ya saya yang harus selinier ya kan. Iya. Ada kampus katanya kalau yang nggak nerima, ada kampus nerima karena konvensian itu selinier, ada yang nggak selinier gitu kan. Itu tergantung sama universitasnya. Kalau di sini saya diterima Mas, jadi terkonvensi PPL, KKN sama mikro. Akhirnya ikut ke? Nah, saya tertarik lagi gitu karena dosen sudah mengajak saya ikut pertukaran mahasiswa. Jadi ya saya tertarik juga Mas, karena kan awal mulanya saya pengen kuliah itu pengen ngerasain kuliah di luar juga gitu, pengen kuliah di luar Pamekasan gitu. Nah, jadi ada betah nggak betahnya juga ya kuliah di tempat. Iya gitulah Mas, karena kan pengen tahu gitu kan. Saya tertarik pertukaran mahasiswa ini karena bukan hanya ikut bukan hanya pertukaran tentang bagaimana cara belajarnya di sana, tetapi bagaimana caranya kita itu mengetahui tentang budayanya di sana. Kita itu bersaling kolaborasi lah intinya. Oke, di sini jurusan? Di sini jurusan matematika. Oke. Terus ngambil pertukarannya di sana itu kampus apa namanya? Universitas Samudra. Samudra di Aceh. Di Aceh. Langsa. Iya. Cuman sayangnya daring ya. Alhamdulillah sih Mas, insya Allah bulan depan itu saya berangkat, karena kan kemarin itu saya surat-suratnya itu disuruh ngajuin gitu kan, ngajuin surat keterangan orang tua dan lain-lain, intinya berkas-berkasnya yang harus saya berangkat ke Aceh gitu. Insya Allah bulan depan itu saya sudah berangkat. Sekarang sudah berjalan berapa minggu daringnya? Sudah 1 bulanan sih Mas. 1 bulanan ya? Iya, tapi itu sampai 1 semester kan? 1 semester. 6 bulan berarti? Tergantung sih Mas, kalau di sana itu kan sistemnya itu kan 4 bulan. Kita aktifnya itu 4 bulan, jadi 4 bulan di sana gitu. Di sana ngambil, kalau di sini matematika, di sana jurusan apa? Jurusan matematika. Sama pendidikan matematika juga gitu. Tapi apa ya Mas? Kan sebenarnya di sana itu boleh-boleh saja, kan tergantung sama universitasnya juga. Kalau saya itu kan alhamdulillah terkonvensi karena itu saya selinier gitu. Ya seperti itu. Dan akhirnya bentar lagi mau berangkat ke sana ya? Insya Allah. Dan biayanya dari Kemendikbud ya? Iya, dari LPDP langsung Mas. Dari LPDP langsung. Artinya kamu tidak habis biaya apapun dalam proses itu, pertukaran mahasiswa ini? Mungkin hanya transport uang itu CPR. Apa itu? PCR. Uang PCR. Iya, tes PCR-nya itu. Untuk swab apakah nanti kamu positif atau enggak gitu ya? Cuman uang itu ya? Iya. Katanya Mas? Ya nunggu uang dari LPDP itu cair gitu. Nanti kalau sudah cair, saya bisa berangkat ke sana. Nah, Mbak kan ceritanya sudah merasakan bahwa inilah bentuk pertukaran mahasiswa, karena sebelumnya daring ya, dan ini berarti baru pertama kali berarti merasakan pertukaran mahasiswa langsung datang ke kampus orang gitu ya. Nah, gimana rasanya datang ke Unira ini selama 2 minggu ini? Dari awal memang sih pembelajaran kan bulan-bulan pertama itu masih daring. Nah, pas daring itu sempat waktu di Makassar sempat daring di sini. Berarti daring. Tidak langsung awal kuliah langsung di sini enggak? Enggak. Awal daring itu teman-teman udah menghubungi, dosen-dosen juga menghubungi. Mereka menanyakan kapan ke Madura. Nah, itulah yang membuat saya antusias karena saya bilang mereka itu ramah-ramah, ternyata yang orang-orang mengatakan bahwa orang Madura itu yang begini, ternyata itu hanya ini yang menarik. Kita nggak pernah dengar Madura dari luar. Jadi begini-begini itu maksudnya gimana gitu. Jadi sebelum kamu datang ke sini, Madura itu kayak apa gitu dalam bayangan orang Makassar kamu lah. Atau informasi yang nyampe ke sana apa gitu. Kalau informasi yang datang sih katanya orang Madura orangnya yang keras-keras. Terus di sana katanya disuruh hati-hati aja sih, maksudnya di kampungnya orang itu jangan sembarang bertingkah juga karena kan di kampung kedengeran orang. Kesana ya. Nah, waktu itu berarti sempat gimana perasaannya mendengar itu? Awalnya sih ya takut sih sebenarnya, karena kan memang baru pertama keluar gitu dari tempat kami. Tapi ternyata setelah sampai
kan kita ngekos di sini, jadi kami berbaur sama orang Maduranya asli. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa orang Madura itu keras atau bagaimana, tapi mereka mengatakan bahwa kalau kalian baik sama kami pasti akan lebih baik juga gitu. Dan faktanya gimana selama 2 minggu ini? Dan faktanya memang baik sih mereka, mereka humble gitu, nggak memperlihatkan yang jadi orang mengatakan. Nggak ketemu dengan orang Madura yang kata banyak orang itu ya? Iya, nggak ketemu sih selama ini. Terus kemudian sistem kuliahnya di sini gimana penyesuaiannya? Karena kan tentu berbeda teman, berbeda kampus, berbeda budaya juga akhirnya akan membuat kamu mungkin sedikit shock atau apa, atau butuh persiapan khusus atau apa begitu. Nah, ya. Awalnya memang karena baru perkenalannya di kelas, mereka itu kadang bertanya pakai bahasa asli sini, jadi saya kadang nggak mengerti. Tapi setelah mereka tahu bahwa kami ini dari pertukaran mahasiswa, setelah memperkenalkan, disuruh dosen untuk memperkenalkan, dan mereka sudah sudah mulai beradaptasi lah. Memakai bahasa Indonesia ya. Memakai bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah sekarang sudah itu sih mulai beradaptasi, baik sudah beradaptasinya kami. Jadi teman-teman. Selama 2 minggu ini apa yang paling mengesankan lah selama 2 minggu ini tentang orang Madura atau teman-teman mahasiswa Madura yang ada di Universitas Madura ini? Yang paling mengesankan mereka humble banget gitu. Kalau soal makanan bagaimana bedanya dengan Makassar? Makanan nggak beda-beda jauh sih, cuma di sini tuh agak manis makanannya. Tapi kata temen-temen itu kalau daerah Pamekasan memang agak manis makanannya, tapi kalau daerah kayak Bangkalan mereka asin dan pedas makanannya. Tapi pertama kali memang ke Madura? Iya, pertama kali. Jadi ceritanya dari Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, berapa orang ke sini? Di sini tuh ada 3 orang kami datang. Ada 3 orang dengan kamu ya? Iya. Itu yang dari Unhas? Iya. Yang 12 tadi dari berbagai macam kampus? Iya, berbagai macam kampus dan berbagai macam pulau. Jadi nanti misalkan sudah selesai nih, program selanjutnya apa? Oleh Kemendikbud misalnya selesai sudah 1 semester sini, nanti apa selanjutnya yang harus menjadi tugas bagi mahasiswa yang ikut jadi peserta pertukaran kampus Merdeka ini? Program selanjutnya itu kami bisa mengajukan proposal. Misalnya kami mengajukan proposal kepada PT asal kami, kemudian mereka akan menindaklanjuti, mereka akan melihat. Jadi misalnya kami akan mengadakan program sosial di sini ataupun di sana, kami bisa mengajukan proposal kepada mereka dan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kan ini belum berangkat ya ke kampus tujuan. Iya. Jadi persiapan apa yang disiapkan? Maksudnya berkasnya apa yang disiapkan gitu sebelum nyampe ke Aceh? Dan apa sebelumnya sudah pernah ke Aceh belum? Belum pernah. Jadi kan mungkin persiapannya itu harus siap dari dirinya terlebih dahulu ya, Mas. Karena kalau dirinya itu masih belum siap, mungkin tidak bisa berangkat kita ke sana gitu kan. Jadi yang pertama itu harus bisa siap mental, siap lahir dan batin lah intinya. Gimana caranya kita bisa menyelaraskan, bisa menyelaraskan tentang orang-orang juga di sana. Karena kan di sana itu orang-orangnya katanya Islamnya itu kental banget gitu. Informasi nyampe ke sini ya? Iya. Nggak tahu nanti nyampe ke sana ya? Iya. Mungkin bisa nanti, saja berbeda gitu. Iya. Mungkin nanti bisa merubah sedikit kepribadiannya saya gitu. Yang darinya pakai bercelana dan alhamdulillah pakai rok gitu kan. Ya kayak gitulah intinya, Mas. Dan mungkin kesiapannya yang pertama itu kayak berkas-berkasnya, ya alhamdulillah sudah. Berkas itu apa saja? Berkas kayak selain PCR tadi. Iya. Mungkin kayak KTP sama scan KTP sama surat keterangan orang tua sama dari pihak dekan juga. Jadi tadi saya belum sempat menyinggung ya. Jadi bagaimana prosesnya untuk masuk menjadi peserta pertukaran mahasiswa? Jadi itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Jadi teman-teman mungkin bertanya gimana ceritanya sih kemudian kamu bisa, kemudian apakah kampusnya bisa milih atau nanti kampusnya ditentukan, misal ada 10 kampus yang ditentukan, itu yang nanti bertukar dengan kita gitu. Apakah yang kemudian dimaksud bertukar itu ada yang dari Aceh ke sini, kamu ke sana apa begitu? Iya, mungkin seperti ini Mas, karena prosesnya yang pertama itu kan sama seperti Mbak Basriah juga ya. Kita itu
apa itu namanya, memilih penempatannya itu ada 3 pulau sebenarnya. Pertama kamu daftar ke kampus? Daftarnya itu dari apa itu namanya? Langsung dari akunnya. Iya. Oh, langsung dari laman Kemendikbud langsung. Iya, laman Kemendikbud. Nah, di sana itu saya disuruh milih tiga pulau, Mas. Yang pertama itu Pulau Kalimantan, saya pilih. Yang kedua itu Sumatera, yang ketiga itu Bali. Ternyata yang terpilih? Yang kedua di itu Sumatera. Yang menentukan pilihannya dari Kemendikbud langsung? Iya, alhamdulillah Mas, dari teman-teman yang 19 orang di sini di Universitas Madura itu keterima di Sumatera semua gitu. Tapi universitasnya itu beda-beda semua. Ada nggak yang tidak keterima gitu ikut itu? Apa langsung keterima semua? Kalau dari kampusnya saya itu keterima semua. Alhamdulillah. Beberapa yang enggak. Ada beberapa yang enggak keterima. Jadi beda ya, mungkin beda kondisi ya. Iya. Beda hal juga di kampus kamu, nggak semuanya ya keterima. Cuma di Unira keterima semua. Iya, karena cuman yang ikut itu 19 orang. Sedikit gitu. Ya? Iya, sedikit. Okay. Ya, apa ya, Mas? Terus setelah daftar kemudian selesai, berkas selesai, milih kampus terpilih di Sumatera, akhirnya kamu milih kampusnya? Bukan, langsung ditentukan sama pihak Kemendikbud. Berarti setelah terpilih pulaunya, ditentukan di sana kampusnya oleh Kemendikbud? Iya. Oh, kamu langsung ke kampus ini begitu ya? Iya, sudah ada tertera di akunnya itu, Mas. Jadi selamat kamu Putri Maisara keterima di kampus ini gitu ya? Iya, kayak gitu. Berarti nggak bisa milih kampus lagi nih? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, berarti kamu juga Unira nih gitu ya? Oke, setelah itu kemudian diaturlah jadwal ya? Iya. Jadwal perkuliahan? Iya. Saya kan ada skema ya, Mas. Namanya skema itu, yang pertama itu skemanya itu ke PT tujuannya semuanya. Jadi kalau yang pertama itu semua mata kuliah itu diambil di sana gitu. Jadi kamu milihnya semua 20 SKS itu harus dikerjakan di sana semua. Kalau saya skema kedua. Kalau skema kedua itu ada PT 10 PT asal, iya. 10 PT asal sama 10 PT penerima juga. Jadi saya memilih 10 SKS di sana dan 10 SKS di sini gitu, Mas. Seperti itu. Iya. Jadi yang ada skema ketiga juga. Skema ketiga itu ada PT tujuan, PT asal sama PT mitra. Jadi PT mitra itu kamu milih meskipun nggak beda pulau gitu. Saya milih UI gitu. Anggap milih UI itu bisa gitu katanya. Oke, terus kemudian nanti setelah lulus, gelar sarjana kamu tetap di kampus asal kan? Iya, pastinya. Jadi kamu bukan sarjana Unira, bukan kan? Bukan. Oke. Jadi untungnya sebenarnya apa mengurangi semester juga ketika kuliahnya di sini. Jadi misal semester 7 di sini nih. Iya. Kamu ke sana semester 8. Jadi semester 8 nggak usah ngulang lagi di sini. Semester 7 sih, Mas, yang terkonversi seperti itu. Karena kan yang ketika kembali ke sini sudah semester 8, 9 iya, berarti? 8. Oh, berarti di sana terhitung menambah semester toh? Di kampus tujuan toh? Iya. Jadi misal Mbak ini ke sini semester 5. Semester 5-nya sudah terhitung kuliah di sini. Pulang lagi semester 6 gitu. Iya, seperti itu. Itu yang dihitung terkonversi ya. Iya. Nah, nanti yang akan didapatkan apa ada sertifikat khusus yang diberikan gitu kan? Iya, pastinya ada sertifikat dari Kemendikbud sih, Mas. Sertifikat dari pertukaran mahasiswa gitu namanya. Seperti itu. Jadi yang spesial sebenarnya pengalaman sama kuliah itu ya, konversi itu deh. Iya sih, pengalaman tentang budaya-budaya juga di sana. Nah, tadi juga saya belum memperinci biaya yang diberikan Kemendikbud itu uang semester atau juga uang makan? Uang semester, uang saku, sama uang transportasi. Selama 1 semester itu? Iya, tapi kalau uang transportasi masih ditanggung sama pihak universitas asal gitu. Nanti katanya kalau sudah ada rinciannya itu sama Kemendikbud akan dikembalikan seperti itu. Apa yang menurut kamu menyenangkan dari program ini? Menurut saya sih kalau lebih menyenangkan itu saya tertarik kepada modul Nusantaranya itu. Jadi modul Nusantara di situ kita dari berbagai macam universitas, dari berbagai macam suku dan budaya juga, kita itu kolaborasi di sana, Mas. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui tentang budaya-budaya di sana gitu kan. Karena yang saya ketahui itu meskipun kita ikut pertukaran mahasiswa, kita itu tidak hanya belajar tentang
apa itu mata kuliahnya gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita mau belajar tentang mata kuliah di sini juga pastinya sama seperti itu kan. Jadi mungkin itu yang lebih menarik sih. Yang pertama paling menarik itu dapat jalan-jalan gratis. Nah, secara pasti gratis itu ya kan. Nah, tertarik itu karena itu mau jalan-jalan, karena memang pada dasarnya kan saya suka jalan-jalan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami dapat menambah relasi lebih luas lagi, karena kami ditempatkan di pulau yang berbeda. Harus memang di pulau berbeda dari tempat universitas dan tempat lahir. Nah, harus ya? Iya, Waktu itu harus kamu beda. pilihannya pulau mana saja? Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Oke. Jadi kamu pilih Pulau Jawa ya? Kemudian kampusnya terpilih lah, kamu selamat di Universitas Madura. Universitas Madura gitu ya. Dan yang menyenangkan tadi jalan-jalan, selain itu? Selain itu juga dapat bertukar budaya kita, karena dari kami, dari teman-teman modul Nusantara itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara juga, dan kami juga ada dari berbagai pulau dari Sulawesi. Nah, kami dapat mempertukarkan budaya kami. Jadi jargon dari MBKM ini, pertukaran mahasiswa ini, itu bertukar sementara bermakna selamanya. Nah, kami bertukar cuma mungkin hanya sampai bulan Januari nanti, tapi insya Allah akan kekeluargaannya akan tetap sampai kapanpun. Jadi itu bisa ikut 2 kali nggak? Selesai ini mau ikut lagi bisa nggak itu? Ya, peraturannya memang maksimal 2 semester. 2 semester ya? Kuliah kuliah keluar dari universitas asal. Enak. Jadi dulu saya nggak ada kayak gitu. Kamu kuliah di kampus A, ya sudah kamu di situ. Kalau mau jalan-jalan, ya kamu tinggal cari biaya sendiri, datang ke teman kamu di kampus tertentu. Jadi enak sekarang ada semacam pertukaran itu kan juga menambah kondisi budaya yang lebih heterogen ya. Jadi yang semula tidak kedatangan orang-orang luar, akhirnya kita kedatangan orang-orang luar. Bertukar pergaulan, bertukar budaya dan akhirnya. Dan bahasa Madura yang saat ini diketahui apa? Kosakata bahasa Madura yang sudah diketahui. Ini kan bertukaran ceritanya. Jadi kosakata apa yang sudah tertukar dengan orang Makassar ini? Kalau yang paling sering kami gunakan di kos itu beun. Beun itu kan artinya kamu. Terus mangan. Makan ya? Makan. Ngakan ya? Terus beberapa juga sih, cuma masih apa ya, logatnya kan memang berbeda. Jadi ya masih menyesuaikan lah. Terima kasih Mbak Ria dan Mbak Putri ya, yang sudah meluangkan waktunya, dan tentu semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melaksanakan dan akan ikut juga program Kampus Merdeka pertukaran mahasiswa ke berbagai kampus di Indonesia.